Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon ieu? Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, Indonesia baru, pemuda baru, Indonesia maju. Betul. Selamat sore, Sore, Ketua Abangku Bang ini. Oke, welcome back to my YouTube channel di Tiga Pemuda Resah. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk menjadi mahasiswa yang aktif di organisasi dan aktif di akademiknya. Oke, pada siang hari ini atau sore hari ini menjelang malam, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini tokoh organisasi salah satu organisasi eksternal yang ada di Indonesia. Ya Bang ya? Ya. sudah seperti itu kawan. Ya, bisa kita lebih kenal lagi. Beliau ini apa ya? Bisa dikatakan tokoh motivator untuk kader-kadernya ya Bang ya. Oke, untuk lebih lanjut lagi, marilah kita kenalan dengan abangku ini. Silakan Bang. Siap Bang Dahapin. Oke, yang siap. luar biasa pada kesempatan sore yang hari ini. Abang telah mengundang saya dalam acara Abang mungkin ya. Ya, pada podcast kali ini di tempat yang luar biasa ya, nyaman. ya ini gedung perjuangan kita ini. Ini gedung perjuangan luar biasa sekali ya. Itu merupakan sebuah implementasi pergerakan mungkin. Betul. Seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Nurholis Majid. Nurholis Majid. Iya. Asal dari mana Bang? Asal saya dari Desa Campakawarna. Campakawarna. Iya. Di masih daerah Pandeglang? Masih daerah Pandeglang. Hmm. Tepatnya di Kecamatan Sindang Resmi. Yang resmi. Di mana itu? Itu perbatasan, bukan perbatasan sih, artinya pertengahan antara Kecamatan Picung dan Munjul. Oh. Cuman lebih ke dalam lagi. Masuknya ke Munjul atau ke Picung itu? Dulu dia masuk ke Munjul. Oh, sekarang? Cuman 2025 ada pemecahan, ya, ada pemekaran, sehingga di tahun 2025 itu ada pemekaran. Oh, berarti tahun ini ada pemekaran, berarti apa namanya, rumah abang itu tergusur atau bukan tergusur ya, maksudnya masuk ke wilayah Munjul? Wilayah Munjul dulu. Oh. Cuman setelah ada pemekaran kita masuk ke Kecamatan Sindang Resmi. Kalau sekarang sedang resmi. Ya. Ada sosial media yang mungkin teman-teman mau kepo dengan Bang Holis atau siapa tadi namanya? Nurholis Majid. Nurholis Majid. Oh iya, ya. Nurholis Majid. Bisa dipanggil? Bisa dipanggil Nurholis. Enggak Majid aja? Enggak. Oh, enggak. Oke. Ya. Ada sosial media yang mungkin teman-teman mau kepoan nih di Instagram atau Twitter atau dari mana aja? Oke, di Instagram kita ada Nurholis di situ, Nurholis Majid aja. Dan kita juga punya channel. Channel apa? Kita punya channel yang namanya itu Laskar Project. Oh, Laskar Project. Ya, YouTube juga. YouTube juga. Oke, sekarang masih aktif, Pak? Sekarang masih aktif kita. Tuh boleh teman-teman sekalian teman-teman subscribe channel ini, follow akun sosial media kami Tiga Pemuda Resah. Teman-teman bisa subscribe juga. Apa tadi nama channelnya? Laskar Project. Laskar Project. Oke, Ya. kita semakin mendalam pembahasan kita sore hari ini. Ya. Coba sedikit ulasan apa sih Laskar Project itu, tujuan abang dan teman-teman ini bikin Laskar Project apa? Nah, Laskar Project jelas ini untuk acara-acara di YouTube ya, khususnya untuk bagaimana mahasiswa ataupun pemuda, tokoh dan sebagainya, kita untuk berretorika kembali. Oke. Artinya mengulas beberapa fenomena yang ada di negara kita, khususnya kehidupan sosial. Maka di situ kami mengundang kepada para tokoh dari manapun itu, organisasinya ataupun tokoh apa, kita tetap mengundang, dan kita juga dari kalangan pemuda, karang taruna dan sebagainya, untuk bagaimana sama-sama kita berretorika. Oh, berarti dibungkus dengan YouTube channel yang memang tujuannya untuk berretorika. Oke, tujuannya untuk satu gagasan. Seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, jangan lupa di subscribe channelnya Laskar Project. Laskar Project. Project biasa seperti itu. Project ya, katanya. Oke. Bang Nurholis. Siap. Saya panggil Majid aja dah. Boleh. Oke, Bang Majid. Jangan ketawa, Pak. Oke, tadi sebenarnya obrolan kita pada sore hari ini tidak bertema ya, tapi saya melihat sosok beliau ini. Jadi yang saya ulik, yang saya cermati dari sosok beliau dapat apa ya, bisa dikatakan beliau bisa kuliah, maksudnya bisa kuliah tapi tidak meninggalkan pekerjaannya. Beliau ini bisa mengerjakan sesuatu tapi tidak meninggalkan akademiknya.
ada apa sih triknya, ada apa sih rahasianya gitu kan. Teman-teman kepo kan maksudnya. Langsung aja mungkin kita tanya aja ke Bang Ya. Majid aja. Nah, itulah suatu perjalanan mungkin. Oke. Perjalanan suatu memang perjalanan itu harus kita jalani Oke. dengan apa adanya, dan kita juga harus melihat momentum seperti itu, Pak. Hmm. Di mana kita ada celah, di situ kita masuk. Hmm. Dan di situ, dan artinya kita berstatus sebagai mahasiswa, artinya kita memiliki kewajiban penuh Ya. kaitan dengan akademik. Hmm. Artinya kita bisa dikatakan masuk organisasi eksternal mahasiswa, artinya kita harus memiliki identitas dulu, yaitu Oke. mahasiswa. Artinya kita juga di situ memiliki kewajiban yang serius Oke. dalam mengejar akademik dan sebagainya gitu. Sekarang pekerjaan apa Bang yang sampingan gitu selain dari akademiknya? Saya bekerja di sekolah sebagai Guru administrasi ya, di salah satu sekolah dasar Sekolah yang dasar. ada di mana tadi, di Munjul. di Sinang Resmi. Oh, Sinang Resmi. Ya. Oh, luar biasa ini teman-teman. Semester berapa sekarang kalau boleh tahu? Saya semester 7, Pak. Oh, semester 7. Semester 7. Pantas mukanya tua. Oke. Beliau ini semester 7, tapi beliau Abang ini sudah menggeluti, maksudnya bagian dari akademiknya, menjalankan pekerjaannya itu sudah berapa tahun atau dari semester berapa? Saya dari semester 1 sih, di 2021 saya Sudah mulai. menjadi admin. Tadinya enggak, saya bisa mengabdi. Jadinya Power Ranger tadinya. Tadinya Power Ranger, saya melihat momentum yang memang kita harus kata saya juga, kita harus bergerak. Ya, ya. Bagaimana kita untuk merubah diri kita itu, kita harus memiliki keberanian itu sendiri. Oke. Untuk mencari dan melihat momentum pasnya kita di mana. Oke. Gitu tuh. Oke, ya, yang Abang sekarang pahami dogma yang memang saya cocoknya di sini. Contohnya tadi administrasi di sekolah dasar ya kan. Nah, sekiranya kalau ada mahasiswa, misal saya bisa dikatakan contoh, saya akademik, saya kuliah, tapi saya tidak ngena gitu, tidak apa ya, pas dari hati ketika memang saya harus ngajar atau mungkin jadi administrasi. Mungkin ada trik dari Abang, gimana sih caranya kita menikmati proses itu gitu? Ya. Gimana tuh? Untuk pertama mungkin apa yang saya dari awal saya sampaikan kaitan dengan untuk trik, yang terpenting kita memiliki kemauan, Pak. Ya. Memiliki kemauan. Dan apapun yang kita jalani hari ini, kita akan melihat momentum baru dan melihat kepada kita ya, yang artinya mahasiswa, yang artinya harus memiliki keberanian, keberanian dalam mengambil apapun itu, yang khususnya yang hal-hal baik lah, itu tuh. Di situ kita bagaimana kita konsisten kaitan dengan pekerjaan, kaitan dengan tugas kuliah, pergerakan organisasi, yang penting kita konsisten dan mampu membagi waktu. Itu aja sih. Kalau sekarang menurut pandangan Abang ini lebih penting akademik apa lebih penting pekerjaan? Untuk sekarang, untuk sekarang artinya kita masih dalam masa proses, belum memiliki tanggungan yang lebih apa ya? Lebih bisa dikatakan lebih menuntut kita, lebih menuntut kita finansial, tapi kita juga mampu melihat politisi, akademisi yang ada di negara ini, mereka ya tetap untuk mengejar akademisnya itu masih ada. Berarti lebih condong ke akademis ya? Karena memang ranah kita kuliah. Oke, nah teman-teman, buat teman-teman yang memang sekarang udah kerja ya, khususnya udah kerja, udah punya berpenghasilan, betul tadi kata Bang Holis bahwasanya you mindset grow. Jadi ketika memang dirimu mempunyai penghasilan, jangan lupakan akademik. Iya. Ya kan? Karena memang akademik itu suatu landasan paling dasar ketika memang kita berproses di dunia ini ya. Mungkin ada pesan-pesan Bang untuk teman-teman yang memang sekarang lagi kerja atau memang sudah berpenghasilan tapi mereka sedikit menyelenehkan ke akademik, gimana? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa, Pak. Oke, sebelum kita lanjut untuk pertanyaan jawaban dari Abang Holis, podcast ini disponsori oleh Oke teman-teman, kembali lagi dengan pembicaraan kita bersama Bang Nurholis Majid, bisa dipanggil Majid. Ya, boleh. Oke. Nah, boleh.
tadi jeda iklan saya mendengar bisikan dari telinga kiri saya keluar dari telinga kanan bahwasanya Bang Nurholis Majid ini ketua komisariat organisasi eksternal salah satu di Indonesia. Betul? Betul. Apa itu? Atau mungkin bisa disebut atau memang janganlah untuk private atau gimana? Sebutkan saja. Sebutkan saja boleh. Biar semua mendengar. Nih, dengar teman-teman. Bisa nanti join ke, bukan join ya, bisa jadi salah satu kader terbaiknya, kandidat leadernya, Amin, amin. apa namanya, organisasi eksternal Bang Nurholis Majid ini. Kalau boleh tahu apa namanya, Bang? IMM, Bang. Apa itu ya, Bang? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Muhammadiyah. Oke, berarti abang ini, saya harus panggil ketua dong kalau sekarang. Jangan, dengar biasa ketua aja. komisariat kan dia. Bisa aja. Oke, kita semakin obrolan kita semakin berkelanjutan. Yang terpenting dalam organisasi itu apa sih? Yang terpenting dalam organisasi itu kita memiliki tujuan yang baik, memiliki tujuan yang baik, dan kita memiliki rasa tanggung jawab, ya, dan konsisten. Konsisten, memiliki keinginan. Memiliki keinginan mungkin dari pandangan saya jelas ketika berbicara keinginan, kita pasti memiliki keinginan. Oke. Pertanyaan yang mungkin ada di benak saya, kita yang menghidupi organisasi atau kita hidup di organisasi? Ini memiliki dua siklus ya. Di mana di sisi lain mungkin dengan caranya kita berorganisasi kita bisa mendapatkan relasi dan sebagainya, melihat kepada sejarah gerakan dengan sejarah organisasi itu sendiri. Yang terpenting untuk hari ini saya minta kepada seluruh mahasiswa ataupun organisasinya apa, kita harus memiliki tanggung jawab terhadap organisasi, dan kita harus menghidupi organisasi. Oke, nah itu. Jadi kita harus menghidupi organisasi. Kapanpun ilmu yang kita ambil dari organisasi, kita bisa hidup dengan ilmu itu kan? Iya. Nah, sepakat teman-teman. Ini yang ngomong ketua komisariat langsung loh. Ya, catat tadi organisasinya apa, boleh nanti berkabar aja. Bisa masuk, apa namanya, pengkaderan ya? Pengkaderan di kita itu apa tuh? DAD. Oh, DAD Darul Arkom Dasar. Darul Arkom Dasar. Jadi mau masuk ke organisasi itu kita harus DAD dulu. Nah, teman-temannya nikmati prosesnya, bakal ada putuh yang kita alami kok. Insya Allah. Ya. Mungkin teman-teman bertanya, Bang, kenapa sih ini apa namanya, tampilannya gelap gitu? Ini teman-teman kalau boleh tahu, ini sekarang kita podcast jam 6:30. Cuma memang kita posisinya lagi di atas bukit. Bisa dilihat itu Alfamart di belakang, Indomart ya. Dan ini jalan raya. Dan ini bener-bener view-nya kena banget. Jadi maaf kalau teman-teman sekiranya kita tampilan agak gelap karena menjelang maghrib. Lewat malah. Oke, lanjut Bang. Bang Nurholis Majid. Tadi kita kembali lagi ke tema awal. Bahwasanya berisik. Bahwasanya mahasiswa itu lebih penting ketika memang mereka jadi mahasiswa, akademik yang perlu dicari. Akademik 70%, 30% lah. Ya. Setelah itu baru pekerjaan. Karena memang landasan paling dasar itu akademik. Ada nggak sih kata-kata yang memang bisa menguatkan teman-teman? Prioritaskan dulu akademik baru ke pekerjaan gitu. Ya. Pertama, kenapa saya menyampaikan ataupun abang tadi menanyakan untuk memprioritaskan akademik? Karena menurut saya proses akademik itu kita melihat masa, Pak. Masa di mana kita memprioritaskan pekerjaan antara kita memprioritaskan dengan akademik. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Bisa saya sampaikan hal demikian melihat kepada patokan umur kita. Ya. Kita hari ini masih pemuda. Memiliki angkat tangan kiri kita. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Pakai ini dong, Bang. Pakai ini dong, Bang. Pakai ini dong. Apa-apa nih. Harus tidak perlu ini, Bang. Oh, ini sebagai gambaran teman-teman. Ketika saya melihat benda ini luar biasa. Nah, menjadi bisa dikatakan apa namanya, beban terberat ketika kita mengemban fungsinya sebagai ketua komisariat. Harus pegang toa, ibaratnya harus pegang mic, public speaking yang bagus. Mungkin abang boleh orasi sedikit atau menggunakan pakakas yang memang digunakan setiap abang demonstrasi mungkin. Kalau diajari podcast menurut saya tidak perlu, Pak. Enggak, karena ini ilmu yang paling penting, Bang. Karena salah satu kader, mungkin kader mana gitu kan, bertanya kepada saya bahwasanya, Kak, gimana sih caranya supaya kita ketika memang kita demo, kita enggak apa ya, bisa dikatakan enggak demam panggung gitu, berani untuk berbicara di depan halayak umum gitu. Ada nggak sih trik dan tipsnya gitu biar pegang toanya itu gampang gitu? Ya,
sebetulnya mau megang mic biasa aja kan, itu kan hal yang lumrah ya Iya. di kalangan mahasiswa. Artinya ada beberapa trik atau memang keharusan yang diemban oleh mahasiswa itu adalah pertama itu keberanian untuk mencoba, jangan takut salah, gitu tuh, berorganisasi di kelasnya aktif gitu, jangan Iya. takut salah kan, kita bebas untuk berekspresi kan di mahasiswa Betul. itu tuh. Tinggal bagaimana ketika kita melihat konteks dan substansi yang akan kita sampaikan. Wih, luar Artinya biasa. harus ada kajian-kajiannya, Oke. jangan ikut-ikutan saja menurut saya gitu tuh. Terkadang mahasiswa sekarang itu itu aja gitu. Ya, Karena mereka tidak tahu fokusnya apa gitu Iya. kan, ya udahlah gue ikut gitu kan, Iya. ibaratnya kan. Bahaya gak sih? bahaya Pak, Kenapa? bahaya. Kenapa? Walaupun apa namanya? Artinya untuk menyampaikan aspirasi itu perlu. Dan kita juga harus bentuk daripada kita sosialis adalah bagaimana kita membaca setiap permasalahan yang ada. Oke, sepakat. Ya. Terus? Itu tuh. Untuk bagaimana proses daripada penyampaian aspirasi ini memang harus benar-benar dirasakan oleh kita. Wih. Gitu. Karena saya substansinya apa, isinya apa. Oke, gitu. salah satu contoh mungkin Pak, nggak apa-apa senggol aja lah dinas yang ada di Pandeglang. Oke, saya kasih contoh ya. Ya, boleh. Maaf ini ya, kita bukan ditudungi siapa-siapa, tapi ini dari hati saya pribadi gitu. Melihat pendidikan kita sekarang ini, khususnya di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, negara Indonesia, sangat miris Pak. Yang saya alami ya, itu juga tahu lah. Yang saya alami karena memang di setiap pelosok itu tidak merata sarana prasarana. Langkah apa ketika abang mempunyai rasa untuk ya udahlah, saya ingin meratakan semua ini gitu. Langkah apa yang memang abang punya, formula apa yang abang nanti bisa diobrolkan sama dinas terkait? Yang pertama, ketika kita melihat situasi pendidikan, di mana pendidikan ini adalah hal yang memang sangat diharuskan ya, untuk bagaimana kita membina karakter, membina kemampuan siswa, membina kreatifan siswa gitu tuh. Dan itu harus didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memang luar biasa Pak. Bagaimana cara mendidik dan mutu pendidikan itu sendiri. Artinya perlu sekali dinas pendidikan untuk terus terjun ke bawah, melihat situasi pendidikan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Artinya agar merata Pak, agar bisa diketahui permasalahannya apa di situ kan, nanti akan muncul permasalahan-permasalahan itu sendiri. Kalau misalkan setiap tupoksi yang ada di dinas maupun di Korwil dan sebagainya, gitu ya, koordinasi wilayah biasanya ada di kecamatan. Ketika memang tupoksi itu dijalankan, saya yakin pendidikan atau sekolah mana yang lemah dan itu akan terlihat Pak. Terus akan berkeadilan ya, akan berkeadilan. Adil semuanya. Ini luar biasa banget. Jadi gitu teman-teman, jangan mau jadi mahasiswa diam. Ya, bahwasanya diam itu adalah bentuk pengkhianatan. By the way, di sini banyak banget buku yang ini kebetulan abang ini sudah tamat semua buku ini, teman-teman. Ketua Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi yang ada di depan saya ini bukan seberapa bukunya, teman-teman. Kenapa sih kok bisa gitu candu banget ke buku? Karena beliau ini mempunyai apa ya, bisa dikatakan ya udah kepo aja gitu kan, pengen tahu segalanya, karena memang ada salah satu quote ya kan, buku adalah jendela dunia, jendela ilmu. Ketika memang kalian mau membaca buku, insya Allah nanti kalian akan menjadi sesuatu tokoh yang memang dipandang gitu kan. Nah, lanjut teman-teman, kembali lagi tadi bahwasanya pentingnya ketika kita harus mengikuti aktivitas akademik, dan kita penting juga untuk berbaur dengan pekerjaan kita. Karena memang tadi betul kata Bang Nurholis, itu dua unsur itu sama-sama utama. Tapi yang lebih utama di ranah mahasiswa adalah bagaimana mereka membereskan akademiknya. Begitu kan kira-kira. Nah, jadi teman-teman jangan pernah untuk merasa malas. Kalian udah ngampus juga udah bersyukur harusnya. Gitu kan? Begitu. Nah, ini Bang Nur Rosmajid jauh-jauh dari mana? Dari Munjul untuk ke Pandeglang untuk ngampus doang. Ngampus doang, sisanya apa? Berdialektika dengan teman-teman. Lebih ke ngopi sih. Iya, ngopi. Ngopi aja ngopi. Tapi ngopi itu ada kepanjangannya, Pak. Iya. Ngopi itu adalah ngobrol kita. Betul nggak? Apa yang kita obrolkan? Ya, seperti itu kayaknya.